Dan ini dia penampakannya untuk ice maker yang sudah dilepas di kulkas Polytron satu pintu. Jadi untuk bagian atas ini, bagian freezernya sudah lega banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kulkas dari Polytron satu pintu yang sudah admin review di pojok kanan atas. Beberapa dari kamu mungkin salah satunya seperti admin yang gak terlalu suka ya sebenarnya ada ice tray ini. Karena ya biasanya ini awal-awalnya saja yang rajin diisi dibikin batu es, kemudian lama-lama terbengkalai dan ujung-ujungnya mengurangi space atau volume atau ya tempat dari freezer ini. Karena ya namanya kulkas satu pintu ya kecil ya. Jadi ruangan segini tuh lumayan kalau misalkan bisa dicabut kemudian diisi dengan barang-barang lain semisal daging, ikan dan lain sebagainya. Cuman masalahnya untuk kulkas satu pintu itu nggak seperti yang dua pintu tinggal tarik aja angkat. Tapi kalau diperhatikan kulkas satu pintu khususnya yang Polytron ini, ice tray atau pembuat esnya ini atau apapun itu namanya, di sini tulisannya twist ice cube ya. Itu sepertinya dia dibaut ke atas sini. Yang mana kita kalau misalkan mau cabut, misalnya kita nih mau lepasin, dilepas ini wadahnya, kemudian bagian es ini itu akan tetap menyisakan rangka seperti ini. Nah sebenarnya kalau kamu nggak mau repot sebenarnya ya ini tinggal potong aja sih, digergaji aja. Cuman kalau misalkan mau rapi, ini harus dibuka ya. Dibukanya itu ada bagian-bagiannya. Semisal ini nih, baut yang sana satu, kemudian di sini ada lagi klip. Nah di sini ada klip dua. Kemudian kalau di sini sepertinya ada juga baut 3. Ini dia baut. Kemudian kalau diperhatikan di sini juga ada klip nih 4. Jadi perhatikan ada klip-klip. Nah klip itu tinggal kamu buka dan nanti semisal ada baut di sini dilepas untuk pengikat atau pengunci dari bagian atas twist ice cube ini. Yuk langsung kita coba saja. Yang pertama kamu harus lakukan adalah matikan dulu kulkasnya. Jadi jangan sampai dalam kondisi menyala, matikan kulkas ini. Dan kalau dalam kondisi ini ya sedang digunakan masih ada bunga es, itu coba untuk di defrost dulu sebelumnya atau dicairkan dulu bunga es. Karena nanti kita akan coba melepas baut dari bagian atas sini, yang mana itu bagian dalam ya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi masih beku itu bakal keras dan akan menyulitkan. Jadi matikan dan sebelum itu di defrost dulu. Nah di sini sebenarnya di bagian depan ini ada frame ya. Tujuan kita adalah melepas dulu frame depan ini, dilepas dulu. Kalau admin perhatikan ada dua kuncian ya untuk frame ini. Yang pertama ada di sebelah kiri ini, dan yang satunya tuh sepertinya ada di sini nih. Nah ini dia kelihatan ya. Dan sepertinya untuk yang lain belum kelihatan. Admin aja yang kelewatan. Karena yang baut-baut lain itu sepertinya ke ini, ke jalur refrigeran. Kita lepas dulu aja frame ini karena akan lebih mempermudah. Ini sayangnya admin pakai satu tangan ya, agak susah. Tapi setidaknya admin akan coba tunjukkan aja. Lepas dulu baut yang ini. Lepas, hati-hati ya. Nah karena masih agak nyangkut seperti ini framenya, admin coba inisiatif untuk sekalian aja melepas semua baut yang terlihat. Di sini di bagian sini ada baut plus, tinggal masukin aja seperti ini. Coba lebih ke deket dikit kameramen. Nah di sini ya ada baut plus, tinggal buka aja pakai obeng plus. Yang penting jangan sampai kena jalur freon atau refrigeran. Itu aja, itu kuncinya, jangan sampai kena jalur yang admin maksud yang ini nih. Jangan sampai kena benda tajam. Oke, singkirkan dulu baut sepanjang ini. Kemudian buka juga baut yang ada di sini. Nah ini dia bautnya, kelihatan nggak? Nah itu dia. Tinggal buka, semuanya pakai obeng plus ya. Ya kalau sudah cepet-cepet singkirin bautnya karena ini tajam. Kita coba lepas baut ini, penyangga ini. Baut penyangga yang ada di atas ini. Nah dilepas juga, tetap hati-hati. Oke, sekarang cari celah untuk bisa ngebukanya. Ini kan bautnya sudah dibuka semua, tinggal cari celah aja.
sudah agak bisa trik terangkat untuk bagian sebelah sini. Nah, sudah mulai terlepas untuk framenya ya. Dan tinggal tinggal angkat aja bagian bawah sini. Nah, sudah terangkat ya framenya. Jadi pelan-pelan, ingat kuncinya pelan-pelan, perhatikan jangan sampai jalur freon atau refrigeran ini bocor terkena benda tajam. Dan ini framenya sudah terlepas. Nah, ini dia framenya sudah terlepas. Kita singkirkan dulu. Fokus kita sekarang adalah ini nih, baut 4 buah yang ada di atas ini yang mengunci ice maker ini. Entahlah kenapa pabrikan bikin yang menyulitkan seperti ini, pakai di baut skala. Padahal sebenarnya ice maker seperti ini kalau admin pribadi, apalagi kulkas kecil satu pintu seperti ini, nggak terlalu kepake. Ya kalau memang mau es batu ya beli aja ice maker yang terpisah. Dan ini dia ngunci lagi ke jalur freon. Jadi hati-hati, kita coba turunkan ya kalau bisa. Kalau misalkan kamu punya mata baut yang kecil, yang pendek, itu bisa langsung kebuka dari sini, cuma tetap hati-hati ya. Kemudian untuk jalur refrigeran ya, intinya yang bagian freezer ini ya, kayak lempengan ini yang ditekuk sedemikian rupa jadi seperti ini. Sudah admin coba turunkan ke bawah. Yang penting menurunkannya itu hati-hati ya, pelan-pelan, karena pipanya itu dia pipa refrigeran, pipa gasnya itu, gas untuk kulkas atau gas freon. Itu pendek pipanya, jadi pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Yang intinya itu kamu turunkan dulu agak ke bawah seperti ini. Ini kalau kamu mau lepas silahkan tray ini, tapi admin biarkan dulu aja untuk saat ini. Jadi fokus kita adalah 4 baut ini nih, 4 baut, 1, 2, 3, dan 4. Cuman ada satu lagi baut kampret kali ya. Bautnya itu nyempil di pinggiran sini nih, nggak kelihatan, susah banget mungkin. Tapi kalau dia langsung kelihatan, nah ini dia, semoga aja kelihatan ya. Nah itu dia bautnya, kelihatan nggak? Nah itu dia bautnya. Nah yang ini agak susah untuk dibuka nanti. Jadi ini sepertinya harus kita gergaji saja, susah. Kalau kita mau bukanya itu benar-benar harus dibelokkan untuk lempengan ini, untuk lempeng dari jalur freonnya ini. Jadi rencana admin digergaji aja yang sebelah kanan ini, karena sulit itu. Kalau resiko kalau misalnya kita belokkan ke depan atau ke belakang, khawatirnya pipa refrigeran ini atau pipa freon ini patah atau ketekuk sehingga gasnya nggak bisa ngalir. Jadi kita fokusnya lepas dulu baut ini, 4 ini. Nah di sini admin menggunakan obeng kecil. Cari aja obeng-obeng kecil, intinya yang bisa menjangkau karena ini sempit ya. Dan pelan-pelan aja, ingat jangan sampai kena jalur refrigeran atau jalur freonnya. Ya saran atau masukan dari admin ya, kalau aja produsen bikin kulkas ini nonton video ini, untuk nggak usah lah pasang-pasang ice tray atau ice maker yang model lengket seperti ini, kepake juga enggak. Belum lagi ini kulkas satu pintu yang mana space-nya itu kecil ya. Jadi ice tray seperti ini atau ice maker seperti ini sangat-sangat mengganggu. Belum lagi melepasnya juga merepotkan. Bisa dilepas pun bagian atas itu masih nyantol. Ini admin lepas lagi ya, bautnya 1 sudah terlepas, tinggal 1 lagi, tinggal 3 lagi. Baut ini kita lepas juga pelan-pelan aja sambil ini ya, sambil ditahan, ngeri kebablasan. Oke, tinggal 2 baut lagi untuk bagian atas. Ini lebih susah lagi karena di dalam agak susah ya kelihatan di kamera, harap maklum saja. Keempat baut di atas ini sudah terlepas. Ini dia 4 bautnya. Admin sebenarnya pingin ya diusahakan, kalau orang Palembang nyebutnya itu diijo ke dulu ya, supaya baut yang di samping ini bisa dijangkau atau dimiringin atau gimana. Admin coba dulu lah. Kalau misalnya memang nggak bisa banget ya dipatahkan atau digergaji aja. Kalau rapi sih digergaji ya. Ya setelah admin coba cari-cari mau dibolak-balik, khawatir dengan jalur pipa freonnya itu patah, tertekuk. Jadi ya admin putuskan akhirnya untuk menggergajinya saja ya. Di sini admin menggunakan gergaji untuk pipa, gergaji besi, tapi biasanya buat pipa ya, yang gergaji besi itu biasanya lebih bagus lagi dari ini. Dan ini ya harusnya bisa ya, karena kita hanya memotong bagian plastik, dan kalau sudah muncul untuk skrup atau bautnya nanti itu tinggal dipatahkan sedikit aja, intinya supaya bisa lepas lah, karena bagian atas ini sudah nggak ada lagi kaitannya, tinggal bagian samping atau sebelah kanan ini aja nih, yang sebelah sini.
Ya, kita mulai untuk penggergajian. Ini dia yang admin gergaji ya, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Nah, di sini nih, pelan-pelan aja, yang penting bisa digergaji. Ini kalau dipatahin sebenarnya bisa ya, sepertinya kalau mau dipatahin, tapi admin gergaji dulu aja lah. Mumpung gergajinya ada. Ya, posisi ini sudah admin gergaji ya untuk bagian atas dan bawah jalur plastiknya itu. Nah, itu dia, kelihatan nggak? Ini posisinya sudah admin gergaji bagian atas dan bawah, cuman sudah mentok ke bautnya. Ini gergajinya pelan-pelan banget supaya nggak kena, tapi ya terlihat aja nanti. Karena sebenarnya ini lubang ini sebenarnya harusnya sih aman ya, karena itu bukan jalur dia. Cuma admin ngeri aja kalau misalkan sampai merobek jalur. Jadi admin akan coba gergaji lagi. Kalau ada tang capit itu ya, tang potong itu sebenarnya lebih enak lagi nih bakal motongnya. Karena sepertinya sulit ya, jadi admin coba panaskan saja. Kita potong dari pangkalnya lagi. Jadi dengan menggunakan gergaji admin panaskan aja, admin bakar. Ini kalau ada tang potong lebih enak lagi sebenarnya, tapi admin nggak punya. Jadi kita berkorban saja untuk gergaji ini kita bakar, kita panaskan. Ini kita potong seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Nah, tidak dipotong, lebih cepat juga. Nah, kan lepas kan? Ya, tinggal dirapikan saja. Oke, tinggal dipatah-patahin aja sedikit lagi, tinggal dipatah-patahin aja. Susah kalau untuk sambil pegang kamera seperti ini. Admin akan coba patahkan saja setelah kita potong tadi dengan gergaji yang sudah dipanaskan. Seperti ini hasilnya. Tinggal kita oblak-oblakin aja. Oke, tinggal diangkat sedikit dan ya terlepas juga. Cuman menyisakan ini ya, tinggal rapikan saja, tinggal diputar saja ini. Harusnya sih bisa ya, harusnya ya. Tinggal dipanas-panasin lagi, setidaknya sudah terlepas ice makernya ini. Ya, ice twist ice cube yang menjengkelkan akhirnya terlepas, tinggal dirapikan saja dan kembalikan lagi ke posisi semula. Dan ini dia penampakannya untuk ice maker yang sudah dilepas di kulkas Polytron 1 pintu. Dan untuk tadi cantelannya di sini, bautnya sudah admin lepas dan ice makernya sendiri sudah nggak ada lagi ya. Jadi untuk bagian atas ini, bagian freezernya sudah lega banget. Enggak, sudah lega banget. Jadi mau diisi barang-barang di sini, semisal daging, ikan, segala macamnya. Atau mungkin kalau kamu mau beli ice maker terpisah yang bisa diangkat-angkat, sudah banyak di toko online, itu bisa juga ditaruh di sini. Yang intinya sekarang untuk bagian freezer kulkas 1 pintu Polytron sudah terlepas. Penting aja untuk pada saat melepasnya itu hati-hati ya. Dan pada saat untuk ini melepas yang bagian sini itu juga hati-hati, karena ini, nah yang ini yang kayak garis-garis ini tuh jalur freon dan ini aja sudah terkikis ya, untuk catnya kena. Tapi ya masih aman ini, nggak apa-apa. Yang penting pengerjaannya itu harus rapi, dan kalau misalkan sudah yakin pada saat mau mengerjakannya baru dikerjakan, jangan setengah-setengah ya. Karena melepas ini riskan banget, karena rangka untuk freezer ini bener-bener hanya mengandalkan yang plat ini aja. Nggak ada yang lain, paling banter cuman baut-baut aja sebagai penguncinya. Selebihnya bener-bener ngandalin ini. Jadi berhati-hati untuk melepas ice maker ini. Jadi tonton dulu video ini dengan benar sampai habis. Kalau sudah yakin baru kamu lepas ice makernya. Lebih bagus lagi kalau kamu cari kulkas 1 pintu yang ice makernya nggak ditempel ya, jadi nggak repot. Seperti ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.